melanjutkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem pertemuan ke-26. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar kelas, yaitu tentang inheritance. Nah, ini ada beberapa jenis relasi. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang association, yang merupakan salah satu bentuk relasi di kelas diagram. Hari ini saya akan menjelaskan tentang inheritance atau turunan. Jika kita ambil dari sequence diagram, mengambil uang, di sini ada aktor nasabah, kemudian dia berrelasi atau berinteraksi dengan boundary atau interface menu utama, kemudian masuk ke menu pengambilan uang. Di sini pilih ambil uang di menu utama dia tampil, kemudian nasabahnya menu pilih ambil uang, sehingga diteruskan menjadi menu pengambilan uang. Kemudian jika sudah sampai sini, nasabah memasukkan jumlah uang ke menu tadi, kemudian dicek kecukupan saldonya oleh controller manajemen pengambilan uang, diarahkan ke entity balance, kelas object entity, object balance yang merupakan entity dari database-nya atau tabelnya, di get saldo di sini. Jadi di balance itu ada get saldonya. Nanti di sini ada cabangannya ada ya dan tidak. Jika tidak, ini berarti saldo tidak cukup Saldo tidak cukup berarti saldo cukup, berarti kalau iya, kalau tidak berarti nanti tambahkan kesalahan. Berarti saldonya, permintaannya melebihi saldo Kalau iya berarti saldonya cukup. Berarti ini dari sini ada message ambil uang, kemudian saldo sisa, keluarkan uang sesuai dengan jumlahnya, dikeluarkan lewat kotak uang kotak uang di sini. Nah, itu untuk tentang sequence diagram mengambil uang. Di sini kalau Anda perhatikan di objek level-nya, ini ada interface atau boundary menu utama dan menu pengambilan uang. Dua kandidat kelas ini mempunyai hubungan inheritance karena menu pengambilan uang itu mengambil atau mewarisi sifat dari menu utama. Jadi untuk hubungan antar kelas dengan inheritance, kita bisa fokus ke yang saya warnai ini yang saya blok ini. Ini sehingga nanti bisa kita buat kelas diagramnya atau skemanya nanti, yaitu menu pengambilan uang itu mewarisi menu utama. Jadi atau sebaliknya, kalau dibalik, menu utama itu beberapa atribut atau semua atribut dan metodenya diwariskan atau diturunkan ke menu pengambilan uang. Jadi ini yang sebelah kiri adalah kelas induknya, sebelah kanan ini adalah kelas anaknya. Anak mewarisi sifat dari orang tuanya atau induknya. Untuk lebih detailnya, ini adalah contoh dari kelas menu utama. Di sini ada daftar menu sebagai atribut, kemudian mungkin bisa ditambahkan atribut yang lain. Kemudian metodenya adalah pilih opsi. Di sini tadi dia pilih opsinya adalah si nasabahnya memilih ambil uang. Jadi di sini tentunya di sini ada pilihannya, sehingga nasabah memilih ambil uang. Jadi di menu utama itu ada pilihan ambil uang Pilihan selain itu biasanya menabung atau setor, kemudian cek saldo, transfer atau yang lain. Tentunya berarti dia ada daftar menu atau daftar pilihan. Gitu caranya. Kemudian ada daftar menu, kemudian metodenya adalah pasti pilih menunya atau pilih opsi menunya. Itu di menu utama. Dan bisa ditambahkan yang lain nanti. Kemudian diturunkan ke menu pengambilan uang, atau jika dibalik, ada kelas pengambilan uang yang mengambil atribut dan metode dari kelas induknya, yaitu menu utama.
Ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan atribut baru atau atribut yang khusus yang dipunyai oleh menu pemberian uang dan tidak dipunyai oleh menu utama. Kalau kita perhatikan waktu kita di ATM, di menu utama itu tidak ada ya, kita masukin jumlah uang, itu nggak ada. Saldo juga disebut tidak di menu itu ya. Jadi dicek saldo atau mungkin di sini di menu pemberian uang. Jadi ini adalah atribut tambahan atau atribut khusus yang hanya ada di menu pemberian uang dan tidak ada di menu utama. Nah, jadi ini atribut tambahan. Nah, tapi menu pemberian uang ini juga mempunyai daftar menu. Cuma daftar menunya itu isinya beda. Ya, mungkin lebih detail lagi ya yang berkaitan dengan menu pengambilan uang. Kemudian ada juga di sini metodenya yaitu tampil saldo, karena di sini ada saldo pasti butuh ditampilkan ya, tampilkan saldonya berapa, saldo yang kita punyai, kemudian masukkan jumlah uang. Nah ini untuk ini tadi masukkan jumlah uang. Nah di sini masukkan jumlah uang. Nah di sini tampil menu pemberian uang, kemudian sini nasabah memasukkan jumlah uang. Nah gitu ya. Itu jadi kalau kita sedikit review, atribut adalah kata benda, metode adalah kata kerja. Kata kerja itu cara bedain. Nah ini sedikit keterangannya. Kelas menu utama adalah induk dari kelas pengambilan uang ya. Kelas menu utama adalah induk dari pengambilan uang, atau kalau dibalik, kelas pengambilan uang itu adalah anak dari kelas menu utama. Ini induk, ini anaknya. Kemudian kelas pengambilan uang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas menu utama. Jadi di kelas menu pengambilan uang itu juga ada ini. Nah, ya. Kemudian juga ada pilih opsi. Ya, mungkin di sini ada menu-menu yang lain selain masukin jumlah uang atau tampilin saldo. Ada menu yang lain. Ya. Kemudian di sini atribut dan metode pada kelas pengambilan uang ini. Nah ini atribut dan metode di menu pengambilan uang ini sama ini ya, adalah tambahan atau ciri khusus dari kelas ini ya, yang tidak dipunyai oleh kelas induknya. Nah, ya. Jadi ada tambahan di sini. Nah, makanya yang tidak ada itu yang tidak ada di induk itu ditulis di anaknya sesuai dengan atribut atau metode yang harusnya dimiliki oleh anaknya. Ya. Kemudian ini adalah kelas diagram sistem ATM secara penuh ya, antara ini ya dan ini nanti. Menu utama dan menu pengambilan uang ini mewarisi ya. Nah, bentuk relasinya adalah mewarisi atau inheritance. Jadi yang ini berarti nanti juga extend semua, mewarisi semua. Ya, ini. Kemudian contoh yang lain yang berkaitan dengan akademik yang dekat dengan kita, ini saya contohkan satu induk dua anak. Satu induk dua anak. Ini adalah induknya. Kemudian dia punya dua anak, jadi ada kelas orang, dia punya kelas anak dosen dan kelas anak mahasiswa. Jadi orang nanti mewariskan sifatnya ke anak mahasiswa dengan anak dosen. Ya, berarti kelas anak dosen, kelas mahasiswa itu mewarisi sifat dari orang sebagai induknya. Ya, kelas orang adalah kelas induk dari kelas dosen dan kelas mahasiswa. Kelas dosen dan mahasiswa mewarisi atribut dan metode dari kelas orang. Jadi di mahasiswa dan dosen itu ada nama sama alamatnya. Ya, ada nama sama alamat. Tapi karena dia sudah ngambil dari kelas orang, jadi di sini tidak perlu ditulis lagi. Nah, yang di sini itu, yang ditulis itu adalah yang tidak ada di kelas orang. Kalau mahasiswa berarti dia punya NPM sama prodi. Ya. NPM itu tidak dimiliki oleh dosen. Kalau prodi mungkin ya, tapi kalau NPM ini hanya miliknya mahasiswa. Demikian juga untuk NIDN. Ini ciri khusus dari dosen, nomor induk dosen nasional ya. Ya, tidak dimiliki oleh mahasiswa. Nah, gitu ya. Gelar juga sama ya.
Ini biasanya dimiliki oleh dosen ya, meskipun nanti mahasiswa itu misalkan ini dia mau S2, tapi kan tetap beda statusnya adalah mahasiswa bukan dosen. Nah itu ya. Kemudian di sini keterangannya adalah kelas mahasiswa mempunyai atribut NPM ya, atribut khusus yaitu NPM dan prodi, dan metode khusus tentukan NPM dan tentukan prodi yang tidak dimiliki oleh kelas yang lain. Ya, nah untuk yang dosen dia punya NIDN dan gelar. Nah, dia juga punya metode khusus yaitu tentukan IDN dan tentukan gelar yang tidak dimiliki oleh kelas yang lain. Nah, tapi di kelas induk itu ada tentukan nama sama alamat ini dimiliki oleh dosen dan dimiliki oleh mahasiswa karena dia adalah turunannya. Nah, ini turunannya. Jadi meskipun tidak ditulis di sini, mahasiswa itu tetap punya nama sama alamat. Dosen itu meskipun dia tidak ditulis di sini, dia juga punya nama sama alamat, cuma dia ngambil dari kelas orang. Itu konsep dari inheritance ya, turunan. Berikutnya untuk dengan objek ya. Nah ini bentuk inheritance yang saya tambahi dengan objek. Jadi ini sama yang tadi seperti di atas. Nah ini saya turunkan. Nah, untuk membuat objek itu bukan dari kelas induk karena di sini tidak sempurna dia itu masih kelas yang belum bisa jadi objek ya, atau istilahnya abstrak ya, abstrak kelas. Ini kalau di bidang akademik, kalau ini diturunkan dia akan bingung dia sebagai apa. Kalau di akademik ya, karena kasusnya di akademik tidak bisa ini dibuat kelas orang tuh nggak bisa, apa objek orang tuh nggak bisa. Karena di akademik itu biasanya punya predikat ya, dia sebagai dosen atau dia sebagai mahasiswa atau mungkin karyawan atau yang lain. Jadi ada statusnya, ada predikatnya yang disandang. Kalau cuma orang itu berarti tidak bisa ya, tidak bisa diturunkan. Makanya di sini tidak saya buat objeknya. Nah nanti diturunkan ke kelas anak-anaknya ini. Nah dari kelas anak-anaknya ini baru dibikin objeknya. Kelas mahasiswa nanti ada objek 1, ada objek 2. Objek 1 itu saya kasih nama mahasiswa 1. Objek 2 saya kasih nama mahasiswa 2. Di dalam objek 1 ini di sini kan nanti ada NPM sama prodi ya. Nah, nanti di sini kok ada nama sama alamat. Nah, padahal di sini nggak ada. Karena si mahasiswa itu ngambil inheritance diturunkan dari kelas induknya orang, di mana orang itu punya nama sama alamat, jadi mahasiswa tetap punya. Nah, tetap punya. Jadi ini adalah atribut turunan. Ini atribut turunan ini dari kelas orang yang diberikan ke mahasiswa dan nanti ke dosen. Nah, yang khusus itu ada di sini. Nah, ini atribut khususnya yang hanya dimiliki oleh kelas mahasiswa. Nah, ini untuk yang dosen saya juga pecah menjadi, saya buat objek menjadi 2 objek ya, bukan dipecah tapi dibuat ya. Objek ke-1 dan objek kedua. Objek ke-1 adalah dosen 1, objek kedua adalah dosen 2. Di sini juga punya nama sama alamat. Karena dosen itu turunan dari dari kelas orang sebagai kelas induknya. Nah, atribut tambahannya adalah ini. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kelas yang lain. Nah, gitu ya, itu contoh kelas inheritance ya. Jadi nanti ini nanti akan mempengaruhi ketika Anda ngoding ya atau implementasi. Anda bikin codingnya itu kelas mana berhubungan dengan kelas mana dan tipe relasinya apa. Ada yang inheritance, ada yang asosiasi seperti kemarin. Nah, gitu ya. Kemudian untuk latihannya Anda bisa buat skema inheritance kelas dan objek seperti contoh yang tadi ini ya, atau yang ini ya. Kasusnya adalah kelas laptop dengan kelas laptop gaming. Jadi nanti Anda gambarkan kelas laptop seperti apa, kelas laptop gaming seperti apa, kemudian nanti kalau diturunkan seperti apa ya. Nah, nanti objeknya ya berarti dari kelas laptop gaming. Ya, atau Anda bisa menambahkan kelas yang lain ya, misalkan laptop yang apa, yang bukan gaming ya, atau laptop yang
entry level atau mungkin yang laptop yang hanya untuk bisa spek yang rendah ya, atau mungkin hanya untuk bisa office atau yang lain. Nah, tentunya kan dia punya ciri khusus ya, kalau laptop gaming biasanya tuh ada GPU-nya, ada GPU. Di sini tidak ada. Ini ada GPU-nya, di sini tidak ada. Kemudian nanti banyak yang lain ya, nanti bisa Anda kulik dari contoh kelas laptop dengan kelas laptop gaming. Kalau ini nanti jadi kelas induk, berarti tidak perlu dibuat objek. Yang perlu Anda buat objek adalah kelas anaknya. Ya, nanti silakan dicoba. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.